My father always told me, survival is never certain. Halo Sobat Dorayaki, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini Dorayaki mau kasih kalian sebuah love film yang berjudul Alpha. Film ini dirilis pada tahun 2018. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang keadaan 20.000 tahun yang lalu di mana manusia berburu untuk bertahan hidup di musim dingin yang mematikan. Namun saat perburuan, anak kepala suku yang bernama Keida malah terseret bersama kerbau dan jatuh ke tebing di pinggir jurang. Namun naas, ia ditinggalkan oleh sukunya karena mengira Keida sudah mati. Namun ternyata Keida belum mati dan disinilah perjalanan Keida dimulai. Dengan teman serigalanya yang setia yang bernama Alpha, mereka bersama-sama bertarung untuk hidup mereka. Apakah mereka berhasil kembali ke tempat tinggal Keida melewati badai salju yang tak kunjung selesai? Nah, sudah pada penasaran? Sebelumnya, Dorayaki mau wanti-wanti kalau di dalam video ini akan ada full spoiler dari filmnya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk nonton sampai selesai karena di akhir video Dorayaki selalu kasih pesan-pesan yang bisa kita ambil dari filmnya. Oke, biar gak berlama-lama lagi, yuk mari kita mulai videonya. Check it out. Film ini dimulai dengan memperlihatkan kehidupan 20.000 tahun yang lalu, tepatnya di negara Eropa. Manusia pada zaman itu bertahan hidup dengan berburu hewan. Diperlihatkan bahwa sekelompok suku sedang melakukan perburuan untuk persiapan musim dingin yang mematikan dan panjang. Sekaligus ini adalah perburuan pertama Keida, di mana Keida memiliki hati yang sangat lembut dan penyayang. Rasa yang dimilikinya ini membuatnya berbeda dari orang-orang di sukunya. Hingga akhirnya perburuan pun dimulai. Para pejuang mencoba untuk memojokkan gerombolan kerbau. Namun sayang, kerbau-kerbau tersebut malah jatuh ke jurang. Namun seekor kerbau malah berbalik arah dan menyerang Keida hingga ia terseret dan jatuh ke tebing di pinggir jurang. Dan film pun dimulai. Dorayaki. Seminggu sebelum kejadian ini, Keida mengikuti masa orientasi bagi pemuda yang siap untuk ikut berburu. Hingga akhirnya ia lulus dan ikut berburu untuk pertama kalinya dengan sang ayah yang merupakan seorang kepala suku. Malamnya, Keida beserta temannya diberkati melalui sebuah upacara. Namun, ibunya merasa khawatir karena Keida akan mati karena Keida berbeda dengan orang lainnya. Ia memimpin menggunakan hati, bukan dengan tombaknya. Esoknya setelah berpamitan, mereka pun berangkat menyusuri daratan. Hari demi hari berlalu, mereka bertemu suku lainnya dan kemudian bergabung. Dengan adanya petunjuk berupa batu-batu bertumpuk dari para leluhurnya, mereka menuju ke arah hewan-hewan besar yang akan diburu. Hingga suatu malam, mereka menemukan seekor pigi lalu menombaknya. Ayah Keida menyuruhnya untuk menyelesaikan perburuan dengan membunuh pigi dengan pisaunya. Namun Keida yang berhati lembut tidak sanggup melakukan itu hingga akhirnya membuat malu ayahnya. Malam itu mereka pun membuat sebuah api unggun sebagai penghangat. Namun tiba-tiba seekor serigala datang dan memangsa salah satu anggotanya hingga tidak ada jejak. Keida sangat terkejut dan takut melihat hal itu. Esoknya, setelah membuat simbol pemakaman untuk anggota yang hilang kemarin, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jam demi jam berlalu, hutan, sungai, tebing, mereka lalui demi mempertahankan kehidupan sukunya. Hingga akhirnya mereka bermalam di sebuah gua. Malam itu tangan Keida diberi sebuah tanda yang konon akan menuntunnya kembali ke rumah. Tiba-tiba suara serigala kembali berbunyi. Lalu ayah Keida berkata, dia adalah Alpha, pemimpin dari para serigala. Ia awalnya lahir bukan sebagai pemimpin, namun keberanian dan kekuatannya lah yang membuatnya menjadi seorang pemimpin. Ayah Keida memupukkan berbagai support kepadanya agar ia tidak menyerah karena Keida nantinya akan menjadi penerus ayahnya.
Esoknya mereka berhasil menemukan jejak binatang besar. Mereka pun bersiap untuk menyerang hingga akhirnya kejadian itu pun terjadi. Keda terjatuh dan tersangkut di tebing. Ayah Keda tidak bisa berbuat apa-apa karena Keda terjatuh cukup jauh dan karena ia adalah kepala suku, ia harus mengesampingkan urusan pribadinya demi sukunya. Akhirnya dengan kehilangan Keda, mereka berhasil mendapatkan banyak persediaan daging untuk musim dingin. Dengan sangat berat hati, ayahnya pun meninggalkan Keda terbaring di tebing dan membiarkannya terbebas. Kasih sayang terakhir sang ayah kepadanya ditunjukkan dengan membuatkannya tumpukan batu yang merupakan sebuah simbol pemakaman. Lalu ayah Keda beserta sukunya pergi kembali ke tempat mereka. Waktu demi waktu berlalu, seekor burung hinggap di tubuh Keda dan tiba-tiba saja Keda terbangun dan sangat terkejut bahwa ia ada di tebing pinggir jurang. Ia berusaha untuk turun dan bergelantung di batu, namun tidak mungkin karena terlalu tinggi dan kakinya sedang terluka. Tiba-tiba hujan datang hingga akhirnya jurang mulai terpenuhi oleh air. Karena saking frustasinya, Keda pun melepas genggamannya dan terjatuh ke dalam air. Esoknya, Keda membuka matanya. Ia memanggil-manggil ayahnya, namun sang ayah telah kembali pulang. Ia lalu membetulkan tulang kakinya yang patah hingga akhirnya dengan susah payah ia berhasil kembali ke atas tebing dan menyadari bahwa semua orang telah meninggalkannya. Tiba-tiba saja ia mendengar auman serigala. Ia pun segera berlari dan berakhir tertidur di atas pohon. Esoknya, Keda kembali didatangi oleh para serigala. Hingga ia berhasil melukai seekor serigala dan kembali tertidur di atas pohon. Esoknya lagi ketika para serigala telah pergi, ia mencoba membunuh serigala yang terluka kemarin. Namun karena dia adalah Keda, dia tidak akan mampu untuk membunuh hewan. Ia lalu mengikat mulut si serigala dan menggendongnya. Bahkan Keda memberikan obat untuk lukanya. Namun malam itu kembali Keda diganggu dan sekarang oleh para hyena. Hingga akhirnya malam itu Keda kembali menggendong si serigala dengan kaki pincangnya dan berlindung di sebuah goa. Esoknya Keda terbangun dan tiba-tiba si serigala ada di depannya dan menatapnya. Keda pun mengobati lukanya dengan menggunakan tumbuhan herbal yang ada. Setelah itu ia mencoba untuk memberikan si serigala air. Awalnya si serigala ngernyit-ngernyit gak jelas, tapi akhirnya ia mau meminum airnya. Keda menunjukkan rasa hormatnya kepada si serigala hingga ia secara rutin membersihkan dan mengobati lukanya, bahkan mengajarinya untuk makan. Esoknya Keda memberanikan diri untuk membunuh kelinci dan ia pun akhirnya membunuh untuk bertahan hidup. Sesampainya di gua, si serigala tiba-tiba merebut kelinci buruannya. Keda pun marah dan memukul si serigala. Hingga akhirnya si serigala hanya bisa terdiam melihat Keda makan. Karena kasihan, Keda pun lalu memberinya makan. Esoknya karena kaki Keda sudah sembuh, ia pun membulatkan tekadnya untuk kembali ke tempat tinggalnya. Ia pun mengusir si serigala agar kembali ke kawanannya. Namun si serigala malah balik mengikutinya. Keda yang bingung mengusir si serigala lagi, namun si serigala terus membuntutinya tanpa henti. Namun pada saat itu tiba-tiba si serigala berlari mendahului dan ternyata ia memburu seekor pigi. Ia mengarahkan si pigi ke arah Keda, namun Keda ketakutan dan malah menghindar. Si serigala menoleh Keda seakan-akan mengejeknya karena ia tidak tangkas. Hingga akhirnya mereka malah bersama kembali. Malam itu Keda menyiulkan sebuah nada yang bagi si serigala itu artinya Keda memanggilnya untuk mendekat. Esoknya mereka bekerja sama memburu hewan lain. Hingga akhirnya si serigala berhasil mendapatkan buruannya. Malam itu si serigala seakan tidak mau menjauh dari Keda. Ia pun pindah tidur di sampingnya ketika Keda sudah terlelap. Esoknya Keda terbangun karena si serigala menjilati wajahnya. Kemudian Keda mandi di sungai. Namun si serigala takut air hingga akhirnya Keda memaksanya untuk ikut nyemplung. Hingga akhirnya mereka sudah seperti keluarga. Lalu Keda menamainya Alpa. Musim pun berganti dan sang salju telah turun.
Keda dan Alpha terus melakukan pemburuan untuk tetap bertahan hidup. Hingga suatu malam, seekor serigala hitam datang mendekati mereka. Namun Alpha mendekati serigala tersebut seakan mengajaknya bicara. Keda yang peka memberinya izin untuk kembali ke keluarga serigalanya. Dan akhirnya Alpha pun berlari menjauh. Hari-hari berlalu, Keda berjalan sendirian di tengah badai salju sambil bersiul berharap Alpha akan datang. Namun Alpha tidak pernah datang. Scene kemudian beralih ketika Keda tiba-tiba terbangun karena bermimpi tentang ibunya yang menangis mendengar kabarnya. Kemudian ia mendapat semangat lagi untuk segera kembali dan menemui keluarganya. Di tengah badai salju, ia menemukan segerombolan serigala sedang memakan mangsanya. Keda bergegas berlari menemui mereka dan terlihat bahwa di sana Alpha seakan tidak diberikan makanan oleh si serigala hitam. Namun tiba-tiba es yang ia pijak pecah hingga ia jatuh ke dalam air yang sangat dingin. Tiba-tiba saja Keda terseret semakin ke dalam es. Alpha berusaha menolongnya sekuat tenaga hingga akhirnya Keda berhasil memecah es dengan pisaunya. Dan Alpha pun langsung menariknya keluar. Keda yang sangat kedinginan berusaha membuat api didampingi oleh Alpha yang setia kepadanya. Hingga akhirnya ia membuka bajunya lalu tertidur dengan memeluk Alpha. Mereka pun akhirnya kembali bersama dan melanjutkan perjalanannya menuju tempat tinggal Keda. Di tengah perjalanan, Keda menemukan jejak kaki. Ia pun bergegas berlari menuju ke tenda di depannya. Namun ternyata si pemilik tenda terduduk meninggal dalam keadaan beku. Keda pun masuk ke dalam tenda dan mencoba mencari makanan. Namun sayang sama sekali tidak ada makanan. Setelah mengambil panah dari bapak yang terduduk meninggal, Keda melanjutkan perjalanannya di tengah badai salju. Namun ternyata para hiena mengejar di belakangnya dengan terpaksa ia berlari menuju badai salju yang sangat tebal dan masuk ke sebuah goa. Mereka pun bersiap menghadapi para hiena, namun tidak ada yang masuk ke gua tersebut. Tiba-tiba saja Alpha mengerang dan ternyata di dalam gua tersebut ada seekor macan hitam. Alpha yang malang berusaha sekuat tenaga melawan macan tersebut demi melindungi Keda. Aduh kasihan banget Alpha ya sobat, Doreki gak tega liatnya. Hingga akhirnya si Keda menembakkan panahnya dan untung saja si macan terkena panah. Namun tiba-tiba Alpha malah jatuh tersungkur kehabisan tenaga. Esoknya mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah badai, Keda menemukan tumpukan batu yang dibuat oleh para pendahulunya dan mengetahui bahwa ini sudah semakin dekat dengan rumahnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan di tengah badai salju yang sangat tebal dengan mengandalkan kekuatan terakhir mereka. Malamnya mereka beristirahat dan menyaksikan aurora di atas kepalanya dan menganggap bahwa mereka akan dituntun oleh para leluhur untuk segera menemukan rumah. Mereka pun terus berjalan menghadapi badai salju yang tidak kunjung habis hingga akhirnya tiba-tiba Alpha terjatuh di atas salju yang tebal. Keda segera berbalik dan menghampiri Alpha dan berharap Alpha bisa bertahan. Kemudian ia menggendong Alpha sambil berjalan perlahan. Namun di titik-titik terlelahnya Keda terjatuh hingga mereka terbaring di atas salju dengan tatapan yang sangat dalam satu sama lain. Dan mereka pun akhirnya tertidur. Namun di tengah tidurnya yang hampir tertidur selamanya, Keda kembali memimpikan ayah dan ibunya yang percaya bahwa Keda adalah seorang yang kuat dan pasti bisa bertahan. Hingga akhirnya Keda kembali terbangun. Dengan tekadnya yang kuat, ia kembali menggendong Alpha melewati badai salju. Hingga akhirnya ia menemukan tempat tinggalnya di depan matanya. Ya ampun, sumpah Doreki terharu banget nontonnya. Namun sayang, si Alpha sudah terlihat sangat lelah. Keda pun sampai di tempat tinggalnya dan langsung terbaring kelelahan. Sang ayah langsung menyambutnya dengan penuh sukacita, begitu juga ibunya. Di tengah rasa syukurnya, ia segera meminta bantuan untuk menyelamatkan nyawa sahabatnya, Alpha. Hingga akhirnya mereka berdua segera dibawa masuk ke dalam rumah. Si orang pintar di suku ini kemudian mengecek keadaan Alpha dan ternyata Alpha adalah cewek dan ia melahirkan 5 ekor anak. Si orang pintar langsung menyambut kelahiran mereka dan mengatakan bahwa mereka sekarang adalah keluarga. Hari demi hari berlalu, 5 anak Alpha tumbuh dengan baik. Hingga kini Keda memimpin perburuan dengan Alpha dan anak-anak serigala mendampinginya. Dan film pun berakhir. Nah, gimana nih menurut kalian ceritanya sobat?
Pesan-pesan yang bisa Doreki ambil dari film ini adalah jangan cepat menyerah terhadap situasi yang kalian hadapi, karena Doreki yakin Tuhan pasti selalu memberikan jalan terhadap usaha yang kita lakukan. Mungkin Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, namun apa yang kita sebenarnya butuhkan. Dan percaya nggak percaya, semua itu akan hadir tepat pada waktunya. Jadi jangan cepat menyerah akan situasi kalian saat ini. Mungkin tujuan kalian tidak bisa diraih dengan cara yang orang lain lakukan, tapi dengan cara kalian sendiri, dengan diri kalian yang sebenarnya. Dan satu lagi, hargai makhluk hidup yang ada di sekeliling kalian, misalnya hewan. Jangan membunuh hanya untuk memuaskan hasrat atau sekedar main-main, karena semua makhluk hidup berhak untuk hidup. Bahkan ada yang memiliki hal yang tidak semua manusia miliki. Kesetiaan adalah salah satunya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan see you guys.